Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih telah diberikan kesempatan izin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek sebenarnya. Jadi saya termasuk orang yang kadang-kadang berpikirnya itu agak anti mainstream begitu. Penjelasan tadi yang disinggung sedikit oleh Wali Aziz, penjelasan misalnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah itu pada dasarnya berorientasi pada bagaimana Nabi Muhammad mengajak pelan-pelan mereka kaum pagan misalnya, atau interaksi yang tidak terlalu intens dengan Yahudi dan Nasrani misalnya. Itu menjadi tema umum. Di pertemuan mendatang akan kita bahas tentang Madinah, bagaimana Nabi menata masyarakatnya. Tapi di Makkah ini ada sesuatu yang menurut saya menarik untuk disampaikan. Hal-hal yang sekiranya tidak umum untuk dijadikan konsumsi. Maka di pertemuan ini sengaja saya kasih tanda quote sisi lain. Sisi lain kalam-kalam awal nubuat. Jadi tidak fokus ke kalam nubuatnya itu sendiri. Karena buat saya pembahasan tentang Al-Quran di Makkah misalnya itu sudah terlalu umum untuk diketahui kita bersama. Jadi common sense gitu loh, pemahaman umum, kira-kira begitu. Ayatnya bedanya kalau di Madinah sama di Makkah itu bedanya, kalau di Madinah ada ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Di Makkah itu tidak ya ayyuhalladzina amanu karena asumsinya yang diajak adalah mereka yang masih variatif. Jadi saya membahasakan di slide saya ini, saat di Makkah Nabi Muhammad itu menjadi kaum minoritas. Saat di Madinah beliau adalah seorang yang mayoritas. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya kalau kita mungkin anak muda yang sebelum menikah dan setelah menikah kira-kira begitu. Kayak tadi misalnya Mas Nurul jauh-jauh dari Boyolali datang ke sini sudah malam ya karena ada anak istri, sebagai kepala keluarga ya pulang gitu. Tapi kalau kesini sendiri kayak yang itu pakai peci di pojok itu, nggak ada istri dan nggak ada anak ya bisa sampai malam gitu loh. Itu contoh bukti bahwa saya nggak perlu sebut merek ya. Itu bukti bahwa kita punya dua sisi gitu. Nabi Muhammad di Makkahnya, di Madinahnya itu dua sisi yang berbeda. Saya akan membahas tiga hal penting. Yang pertama dunia Arab pra-Islam, lalu yang kedua tentang material asing di Al-Quran, yang ketiga tentang sosok kepribadian Nabi. Tentu fokusnya di Makkah. Ini tidak akan panjang karena sudah diwanti-wanti. Kalau bisa tidak 50 menit seperti pertemuan yang pertama. Jadi dibikin pendek saja, kira-kira yang penting yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi akan disampaikan. Oke, yang pertama kita mulai. Dunia Arab pra-Islam. Arab dari dulu sampai sekarang masih sama, masih gurun pasir. Bedanya tahun 70-an itu atau sebelumnya ditemukan kilang minyak yang membuat masyarakat sana seperti sekarang ini, kaya raya, mazhabnya wacanakan ke seluruh dunia. Tentu Bapak Ibu jenengan dulu zaman haji pasti kalau tahun 90-an itu membawa pulang buku-buku terjemahan bahasa Indonesia dari kitab-kitab berbahasa Arab. Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia. Itu salah satu bentuk bagaimana Islam dengan kapital yang dimiliki oleh Saudi Arabia diwartakan ke seluruh dunia dengan bahasa yang sudah diterjemahkan begitu. Untuk apa ya? Lebih memperkenalkan Arab. Mereka punya duit sekarang nih, tapi tidak halnya dengan zaman dulu kala. Ya tandus, nggak ada apa-apa. Misalnya mau jualan mangga ya, dari mana ke mana begitu ya. Mangganya tekan ujung itu wis bosok karena kelamaan 1 bulan misalnya, karena kepanasan misalnya, mengkeret mangganya misalnya. Kalau di sini kan enggak. Ke pasar mangga sampai rumah masih seger, masuk ke kulkas. Zaman dulu belum ada kulkas. Jadi bayangan tentang tandusnya tanah Arab itu nyata adanya. Sampai-sampai mungkin sebagian dari kita dicekoi informasi bahwa Arab itu lalu lalang perdagangan. Kalimatnya begitu. Kalau sekarang mungkin digambarkan seperti Singapura lah. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya, tetapi kayaknya strategis gitu loh. Solo misalnya. Solo itu sumber daya alam mana sih? Grojogan Sewu itu kan bukan di Solo, apalagi. Sungai-sungai yang Mas Wali Aziz itu nyuci pakaian itu kan tidak di Solo, itu di Boyolali gitu. Solo itu cuma lalu lalang. Nah, gambarannya Makkah seperti itu, tapi sayang sekali ada yang menolak. Katanya itu, ini namanya Patricia Kron ya, saya mengutip orientalis kira-kira begitu. Makkah itu terlalu jauh dari mana-mana. Makkah itu terlalu tandus untuk dilalui sekian lama. Perjalanan dari Makkah misalnya ke Yaman itu ke Syam itu 1 bulan.
Kemana-mana itu jauh. Jadi untuk bilang bahwa dia strategis itu agak dipertanyakan. Yang paling mungkin adalah Mekah itu karena saking tandusnya, dia menjadi daerah yang ditakuti orang untuk dilewati, sehingga butuh uang keamanan. Kalau teman-teman ingat, momen di mana Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, berdua dengan Abu Bakar, itu ditemani oleh pemandu asli Baduy. Dan proses perjalanannya itu Makkah itu selatan, Madinah utara ya. Tapi ketika perjalanan itu dilalui, prosesnya tidak langsung dari selatan ke utara, melainkan dari selatan menuju ke selatan lagi, lalu ke barat, melipir, baru ke Madinah. Itu kalau digambarkan sekilas, kalau dalam benak saya ya, betapa mengerikannya perjalanan saat itu, yang lokasi-lokasinya sudah diketahui oleh musuh. Maka untuk bisa mengelabui musuh, orang ini harus lebih pintar dari musuh-musuh yang ada. Jadi nggak enak zaman semono di Makkah itu nggak enak, betul. Itu kalau dalam benak saya. Maka Patricia Crown itu menggambarkan, bertanya-tanya, memang apa sih yang dijual di Makkah itu untuk dilempar kemana-mana? Kalau makanan ya kelamaan, paling mungkin ya barang yang mungkin valuable. Kalau sekarang melihat Mas Aziz ya, ini mungkin ya AKE lah. Mungkin kelambine sing majelis Yasin Fadilah yang bernilai itu yang tidak ditemukan di mana-mana. Mungkin. Artinya bukan sesuatu yang umum kayak mangga, makanan, bumbu, itu tidak. Karena apa? Untuk melalui Makkah terlalu jauh dari mana-mana. Menjadi medan yang sulit untuk dilalui, iya. Nah, maka ada pemahaman umum yang bilang bahwa Persia itu di arah timur, jadi Persia itu Iran, Romawi itu di barat, itu imperium yang tidak tertarik dengan Makkah. Kita tahu Makkah adalah pusat ekonomi karena ada Ka'bahnya. Orang tidur di sana pakai tenda, nyewa tanah berapa meter, duit. Mungkin butuh air, zam-zamnya diplot-plot oleh siapa, duit lagi. Mungkin ketika tidak bawa bekal hewan, ternak misalnya butuh makan, disembelih ke duit lagi. Seperti Makkah sekarang. Yang Ka'bahnya itu dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Yang kalau dalam bahasa Musyafaatun Al-Mizanah itu profesor di UIN Jogja itu bilang, ya seperti Las Vegas. Karena saking duit itu menjadi concern saat kita beribadah ke sana. Ibadahnya kan nggak seberapa, tempat tinggalnya yang mahal, ya kan? Saya nggak tahu ya. Apakah kalimat di Al-Quran walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ini kayak memprediksi di kemudian hari gitu loh. Kayaknya Quran yakin betul Islam itu bakal dipeluk oleh seluruh penjuru dunia, dan saat orang berhaji itu tidak akan mudah. Tahun 70-an lah, orang-orang naik ke Makkah itu kan naik kapal berbulan-bulan. Kepergiannya itu disolawati sedemikian rupa, seolah-olah nggak akan kembali gitu loh. Beda kalau zaman sekarang. Itu kan budaya, datang juga disambut, pergi juga dihantarkan. Karena saking mengerikannya perjalanan ke sana. Dan itu mungkin sudah diwanti-wanti Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Dan yang mampu ini silahkan ditafsiri sendiri. Bisa mampu secara finansial, mampu secara intelektual, punya uang tapi nggak mau ke sana, punya kemampuan tapi seolah-olah nggak punya waktu. Macam-macam istitoah itu kan sangat luas sekali cakupannya. Nah, selain imperium besar ini nggak tertarik, tipikal-tipikal orang Arab ini juga orangnya agak lucu. Dia loyal. Memang kalau ke suku-suku itu loyal ya, sesama suku gitu lah ya. Misalnya sesama orang Boyolali, sesama komunitas Randu Jumbagar misalnya, loyal. Tetapi yang tidak kalah diloyalitasi oleh mereka adalah saat kepentingan di hadapan mata itu ada yang lebih menguntungkan dari kepentingan yang lain yang tidak lebih menguntungkan. Jadi misalnya gambarannya begini. Mas Farid ini bayar uang keamanan ke Mas Aziz. 15 juta, 15 tahun. Terus saya datang dengan uang yang lebih besar, 20 juta, 15 tahun. Enggak 20 tahun tapi 15 tahun. Tapi uangnya lebih besar. Nah, dia lebih setia ke saya. Itu yang saya tangkap di zaman dulu. Maka orang untuk bisa mengokupasi atau menjajah Makkah di zaman itu sulit. Karena benar-benar selain medannya keras, orangnya tipikalnya juga begitu dan kendel. Nomaden kan. Orang nomaden itu kan ngerti bagaimana cara beradaptasi dengan keadaan lebih baik gitulah. Saya masih ingat kok gambarannya orang perang itu benar-benar kudu cerdas sedemikian rupa. Jadi Nabi pernah perang, kalau nggak salah perang Badar ya, yang menang itu ya. Nabi itu posisinya entah gimana di sini ya, di titik ini misalnya.
Lalu ketika perang, si sahabat ini menyarankan, Nabi kita jangan di sini, tapi di sana loh. Nah setelah di sana nanti kita sumpeli itu sumber-sumber air di sekitarnya. Ketika mereka perang melawan umat Islam, kalah. Jadi orang yang nomaden ini dituntut untuk tahu keadaan sehingga ya nggak bisa takluk oleh lawan main, kira-kira begitu. Nah selain itu tadi sudah disinggung sedikit, Mekah itu sebagai pusat sembahan. Selain itu juga pusat ekonomi. Nah ketika Raja Abraha itu pengen memindah Ka'bah, ya kita semua tahu kan suratnya di surat Al-Fil begitu. Salah satu sebab Abraha itu nyerang Ka'bah adalah untuk memindahkan pengaruh Ka'bah dipindah ke agak selatan, ke Najran kalau nggak salah, daerah tempat orang Kristen di sana. Biar kunjungan itu ke sana dan menguntungkan di sana. Tetapi kita juga semua tahu itu nggak terjadi. Artinya Makkah ini sebenarnya menarik tapi ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ya harus benar-benar berani kayak Abraha gitu loh untuk pengen merubah tatanan yang ada. Dan itu nggak gampang. Jadi saya kadang berpikir Islam lahir di Makkah dan Madinah tentu saja itu antara enak dan nggak enak. Enaknya karena dia tidak tercampuri oleh pengaruh dunia luar. Bayangkan kalau Persia sama Romawi terlibat peperangan di Makkah. Betapa semakin sulit Nabi Muhammad berdakwah. Musuhnya nggak sedikit gitu loh. Nambah gitu loh. Itu enaknya. Nggak enaknya, ya rekoso. Makanya gambaran surga itu kan sederhana. Kayak di Klaten gitu loh. Jannatin tajri min tahtiha. Nah, yang di Indonesia banyak banget. Di sana sesederhana itu gambaran surga. Karena emang rekoso banget. Wongnya atos, kayak gitu, susah gitu loh, susah banget. Nah, Arab itu kalau dalam bahasa para peneliti adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya, hanya memiliki ekspresi budaya itu dengan berpuisi. Kalau tempat-tempat yang ada banyak pohonnya, misalnya ginilah, Jakarta dengan Jepara atau Jakarta dengan yang banyak rotan di mana ya? Kalimantan atau mana lah? Ngawok. Nah, itulah. Artinya gini loh, orang akan memiliki budaya karena sokongan alam juga. Orang di Bali, waktu saya jalan-jalan ke Bali, itu menjual lukisan murah sekali. Karena emang selain ya barangkali alamnya yang bagus, orang terbiasa melukis. Tapi itu tidak terjadi di orang-orang Arab. Karena ya luar biasa tandus kan, maka salah satu ekspresi kebudayaan mereka adalah dengan syair. Dan syair-syair ini, nah ini nanti di pertemuan mendatang akan saya singgung soal nabi-nabi para pesaing Nabi Muhammad yang basisnya juga syair. Banyak ternyata. Nah, syair ini menjadi ekspresi kebudayaan orang Arab sehingga Al-Quran turun dalam rangka merespon itu. Standarnya tinggi gitu loh. Standarnya ya namanya juga kalam Tuhan gitu loh. Saya nggak kebayang kalau misalnya Quran Islam turun di tempat lain. Mungkin bentuknya nggak kayak gini. Mungkin ya. Saya bilang mungkin. Tapi jangan baper nanti ya. Ning Jawa gitu lah kira-kira. Nah, karenanya tidak banyak ditemukan pahatan-pahatan di sana. Ada dalam studi kaum revisionis itu yang mengatakan bahwa ditemukan batu tulisannya Allahu Ahad, yang itu tetanggalnya sebelum adanya Islam. Tapi itu pun juga sesuatu yang langka, bukan sesuatu yang masif gitu loh di zaman itu. Dan penelitian lain misalnya tentang Bible yang berbahasa Arab yang beredar di Arab itu saat itu tidak banyak. Artinya budaya tulis menulis itu bukan sesuatu yang penting di sana, tapi lebih ke syair-syair hafalan. Itu yang saya pahami begitu. Nah, syair ini karenanya melekat sebagai sesuatu yang abadi begitu, kecuali hal-hal yang kelak merubahnya ya. Jadi sesuatu yang abadi itu ya akan selamanya begitu. Nah, kalau bertanya nih, dulu orang Arab pandai bersyair, sekarang gimana? Nah, itu pertanyaan lain. Karena menurut saya budaya itu bisa berubah karena masifnya variabel-variabel yang ada. Misalnya kayak dulu 20 tahun lalu kita mengenal Cina itu produsen barang KW, ya kan? Sekarang enggak loh. Dalam 10 tahun belakangan Cina menjadi pesaing berat gitu loh. Di seluruh aspek ekonomi di dunia enggak main-main gitu. Bahkan terbaru itu karena saking kuatnya Xi Jinping itu ingin dijadiin sebagai presiden abadi. Saking Cina itu nggak mau ribut politik, tapi fokus ke pengembangan ekonomi menguasai dunia. Saking terobsesinya untuk menjadi kekuatan dunia, mereka
let's say pemilihan presiden itu ditiadakan. Mereka pengen fokus kepada pengembangannya. Artinya ada budaya yang pengen dirubah dari tradisi produsen barang KW Cina ke invention, penciptaan. Wah, Cina adalah pencipta ini, itu misalnya. Kayak misalnya Wuling di sini kan sudah lumayan tuh. Belum ada 5 tahun kan. Nanti 10 tahun lagi dia the real contender untuk Toyota di Indonesia misalnya. Oke, kembali ke topik kejauhan. Jadi, syair ini sebagai identitas orang Arab dan yaitu abadi, kecuali ada stimulus yang mengubah mereka. Nah, dalam merespon syair ini, Al-Quran memberikan tantangan. Ada yang 1 surat, ada yang 10 surat, ada yang 1 kitab. Ini kitab bukan karangan manusia Muhammad. In huwa illa wahyun yuha. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Muhammad itu adalah seorang yang seperti kita juga. Mungkin kalau di sana ada rokok ya mungkin beliau merokok ya. Mungkin loh ya. Aku ya orang ngerti. Apalagi rokoknya siarke langsung. Enggak apa-apa. Apalagi rokoknya itu rokok yang dibawa Mas Kodir itu loh. Yang mereknya N itu loh. Fakta lain adalah tentang banyaknya penganut agama Hanif. Minggu lalu saya singgung sedikit, bulan lalu saya singgung sedikit tentang karya Khalil Abdul Karim. Judulnya Al-Judhur At-Tarikhiyah fi Syari'atil Islamiyah. Itu mencatat budaya-budaya keagamaan atau budaya-budaya sosial yang diwarisi dari masyarakat Makkah ke Islam. Tentu dengan perbaikan-perbaikan. Jadi ada ada munggoh sepatu itu ya tetap nganggo sepatu tapi diresiki sepatunya, atau munggo nganggo klambi ya kudu ditambahi apanya biar standarnya masuk standarnya Islam. Termasuk puasa kan yang bukan berasal dari Islam. Haji kan juga sudah dilakukan orang-orang dulu. Bedanya dulu ya telanjang, pagan, ada berhalanya, Islam tidak. Jadi itu catatan bahwa Islam mewarisi tradisi banyak. Islam tidak lahir dari ruang hampa. Nah, Nabi Muhammad ini adalah seorang penganut agama Hanif. Ya kalau tidak bisa dipastikan ya minimal mendekati ke sana. Karena beliau tidak melakukan apa yang orang lain lakukan saat itu, dan orang-orang Hanif ini benar-benar dalam proses mencari sebenarnya agama yang benar tuh gimana sih. Namun sebagai seorang penganut agama Hanif, beliau bukan kalau bahasa sekarang tuh salik sufi itu tidak, yang benar-benar hidupnya untuk ibadah gitu tidak. Saya bayangin mungkin kalau zaman sekarang Nabi ya populer sebelum jadi Nabi loh ya, entah YouTuber atau gimana lah nggak ngerti, barangkali loh ya, barangkali. Neng saya ngambo ya. Sesuai ekstrim. Bentar, ini nanti diedit aja ya. Nanti saya di demo ya. Pokoknya populer gitu loh, bukan orang yang di rumah yaitu diem ngaji terus gitu tidak, topo gitu tidak. Buktinya apa? Buktinya sampai orang menjuluki beliau Al-Amin. Julukan ingat tidak muncul dari ruang hampa. Saya menyebut Mas Kenyot wali gini kan bukan karena preferensi personal kan. Ini preferensi sosial gitu loh. Pengakuan masyarakat. Teman saya Abraham Zaki yang di kampus sana itu gak ono wong kaya Kenyot Mas. Ampuh. Neng MAPK ki alumni ini gak ono sing kaya ngono, ampuh. Itu contoh. Artinya itu sosial yang menilai. Saya menyebut dia wali itu ya it's a big yes gitu loh. Jadi Nabi itu orang yang karena dijuluki Al-Amin, maka beliau populer secara sosial, diakui kekerenannya gitu loh. Sampai-sampai beliau diminta untuk mendamaikan itu loh, orang rebutan naruh Hajar Aswad itu loh. Itu keren-keren apa gitu loh. Saking kerennya itu loh, saking kerennya. Dibilang ulama juga tidak. Karena Nabi saat Quran turun itu juga punya sekretaris untuk menulis. Beliau orang yang menurut saya lengkap yang dibutuhkan. Jadi bahasanya mungkin ya beliau adalah Musa sekaligus Harun juga Yusuf. Bersemayam dalam diri beliau itu puzzle-puzzle kekerenan orang-orang keren. Nggak keren tok di satu bidang tidak, tapi keren di segala bidang. Kira-kira begitu. Jadi kerennya itu tidak mutlak di satu bidang tapi di banyak bidang. Itu yang saya tangkap dari seorang figur Nabi. Jadi sosial, spiritual, dan politikalnya itu jalan. Ada misalnya dalam catatan saya yang saya kutip dari bukunya Nasr Hamid Abu Zaid, penganut agama Hanif juga yang orangnya ya saking nyufinya nggak mau duniawi. Ya itu biasa. Mungkin kalau boleh dikatakan di statementkan buruk itu ya
pecundang juga gitu loh. Dia nggak mau tampil, wah ayo kita melawan kemungkaran. Tidak, diem di rumah. Wis ya wis, aku sabar yang penting. Man sabaro tu firo. Innallaha ma'as-sabirin. Itu nggak merubah tatanan gitu. Itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang turun di jalan, aktivis begitu. Tapi juga sekaligus spiritualis, substansialis gitu loh. Lengkap semuanya. Yang ngerinya di situ sebelum jadi nabi. Artinya kasarannya ya, Gusti Allah ini nyarikan dia terbaik gitu loh. Ya diem-diem nyurvei lah. Diem-diem ada apa namanya? Casting untuk jadi nabi. Kira-kira begitu. Tapi the best apa ya di zamannya gitu loh. Makanya dalam disertasi Dr. Mundir itu orang dosen di Sumatera. Itu S3-nya disertasinya tentang Rasul sebagai agen perubahan. Jadi setiap ada Rasul, itu masyarakat itu diwalik gitu loh. Itu yang terjadi. Karena beliau adalah figur yang luar biasa. Bayangkan Nabi Nuh, Rasul Nuh. Wong gendeng tapi gawe kapal misalnya. Itu yang terjadi. Sama Nabi Muhammad juga sama. Dia ngomong kayak gitu, dia kerasukan setan atau gimana? Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu Al-Quran dianggap orang gila. Dan itu luar biasa mengerikan. Nggak kebayang dong. Ya semoga saya nggak dibilang gila ya. Ngomong kayak gini. Sudah saya tutup akun. Saya nggak punya akun YouTube. Facebook, Twitter, Instagram nggak punya. Takut dibully masa. Oke. Kembali agak ke atas tadi. Tentang betapa Makkah itu terpencil dari mana-mana. Buktinya Nabi kalau berdagang ya ke Syam gitu loh. Nabi nggak berdagang di Makkah. Ayo tawa-tawa itu nggak ono. Nggak ono sing tuku mas. Karena orang datang ke Makkah itu ya mungkin sudah ada plot-plot dagangannya sendiri-sendiri. Di sana dagang mungkin minuman atau mungkin tenda untuk aqua gitu kan, aqua rokok ya misalnya. Tapi kan yang dijual Nabi bukan itu, yang lain gitu loh. Dan itu harus jauh ke Syria sana untuk berjualan, Syam gitu. Jadi itu gambarannya ya, gambaran bahwa Makkah itu sulit gitu loh. Bukan lokasi yang mudah. Maka wajar kalau orang sangat mengagumi Nabi Muhammad. Ya mencintai sebagai nabi boleh, mencintai, menghormati beliau sebagai pejuang nggak apa-apa. Mencintai, yang salah itu kadang-kadang mengikuti Nabi sebagai seorang pelaku poligami tok, wah itu sulit itu. Rasanya pengen tak pukul batu itu. Bener. Apa ya? Pilih-pilih gitu loh. Yang rekoso dari Nabi itu yang ditiru gitu loh. Jangan yang enak-enak gitu loh. Apalagi cuma soal biologis itu kan. Kalian muslim apa bukan gitu loh. Muslim itu yang menyerahkan diri sepenuhnya gitu loh. Kalau cuma yang enak-enak itu nggak menyerahkan diri namanya. Itu golek-golek gitu loh. Jangan tiru yang poligaminya jangan. Yang lain lah. Perjuangannya Nabi gitu loh. Termasuk di sebelah saya ini kan berjuang membesarkan komunitas ini kan juga perjuangan gitu loh. Semoga kamu nggak jadi Rasul ya. Nanti kita ngapalin kitab suci lagi kan repot. Oke, kembali ke sini. Material asing yang kedua. Materinya tentang material asing dalam Al-Quran. Saya agak jauh ini menyinggungnya karena ini fokus ke konten Al-Quran. Material asing yang saya maksud ini berhubungan dengan teks Al-Quran ini yang diduga mengandung unsur-unsur bahasa di luar Arab. Yang paling mengejutkan itu saat tahun 2000 kalau nggak salah, ada nama samaran, namanya Christophe Luxemburg. Katanya samaran, jadi nama samaran dalam tradisi Quran itu, studi Quran itu ada dua, kalau nggak salah. Ibnu Warraq sama Christophe Luxemburg. Ini orangnya nggak muncul, tapi hasil penelitiannya bagus. Terutama yang Luxemburg yang saya baca ini. Kayak Ki Panji Kusmin ini. Sopo? Siapa itu? Langit semakin mendung. Nggak ngerti. Ya udah. Sinau sastra karena aku bareng. Oh siap. Jadi kosakata dalam Al-Quran itu di decoding istilahnya. Jadi dipecah-pecah. Itu kalau jenengan baca bukunya pusing sendiri kok. Saya juga pusing itu. Jadi bahasa Arab itu dipreteli. Kalau bahasa Jawa itu mungkin bahasa Jawa yang ada ininya loh mas. Taling ya. Nah gitulah. Hono coroko. Nah, saya nggak ngerti. Nah, dan setelah ditelusuri banyak bahasa itu di situ. Arab yang mana, daerah yang mana itu bahasa-bahasa itu terkumpul gitu loh. Lalu kita bertanya-tanya kan, lalu bagaimana ketika mushaf itu disusun di zaman Utsman? Itu beneran Quran atau tidak gitu kan? Kita kan bertanya-tanya. Juga saya ingat kalau nggak salah Umar bilang itu ya preferensinya yang bahasa Quraisy aja gitu loh. Kalau tidak salah ingat. Tapi apapun itu saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya akan mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu
sebentuk warna-warni rangkuman atau apa ya, pencakupan budaya-budaya di sekitarnya. Artinya kalau kita mau jujur, Islam itu ya tidak makblek turun gitu loh. Potensinya banyak. Seperti yang saya bilang tadi, bayangkan kalau Islam dan Al-Quran ini turun di luar Arab, potensinya akan tidak seperti yang kita bayangkan. Itu pasti. Saya hakul yakin. Terserahlah, mau saya dikomentari bahwa kamu kok seperti Tuhan, enggak. Ini rasional saya aja, ketemunya di situ. Di luar itu saya nggak bisa menerima, sulit menerima. Kecuali situ bisa lihat goib ya, terus ketemu Gusti Allah gitu ya, ketemu Nabi gitu ya. Saya nggak pernah ketemu. Mungkin saya saking kotornya atau gimana ya, terserah lah, bebas gitu kan. Kita manusia merdeka kok. Potensi-potensi itu ada. Jadi membayangkan Al-Quran dan Islam turun di luar Arab. Misalnya lagi, ini karyanya lebih menarik lagi, namanya Arthur Jeffrey. Karyanya The Foreign Vocabulary of the Quran. Itu ada list banyak sekali kosakata di dalam Al-Quran yang bukan dari Arab, yang kita kenal. Dan ada sejarah penjelasannya. Lalu yang terakhir ada, baru 2013 kemarin, ada orang yang menulis, namanya Volker Popp itu, mengatakan bahwa selain bahasa-bahasa yang kita kenal, ternyata dalam tradisi Zarathustra, Persia, ternyata juga ditemukan jejak-jejaknya di dalam Al-Quran. Gambaran surga katanya, itu mengandung gambaran surganya orang Zarathustra Persia. Dan kita semua tahu banyak sekali orang-orang Muslim yang berasal dari Persia, yang keren-keren, pinter-pinter. Ya orang Persia ya bisa bahasa Arab banyak kok. Dan Iran kan sekarang menjadi salah satu sumber rujukan Islam di dunia lah, selain Indonesia ya. Terlepas dari fakta bahwa mereka beraliran Syiah misalnya, itu urusan lain. Tapi bahwa mereka menjadi salah satu kubu terkuat atau pemeluk muslim terbesar dan terkuat di dunia ya Iran itu contoh. Nah, ternyata Al-Quran lebih warna-warni dari yang kita bayangkan. Maka karenanya Al-Quran tidak harus dimiliki oleh orang Arab. Kita jangan silau gitu loh maksud saya. Nggak semua orang Arab pinter kok. Kemarin saya ada diskusi dosen, saya jadi moderatornya. Itu membedah disertasinya namanya Dr. Muhammad Lutfi. Dr. Habibie Muhammad Lutfi. Itu berbicara tentang bahasa Arab pedagogis modern. Ternyata ada perdebatan kok antara Fusha dengan Amiyah yang sekarang. Dan ketika mereka membincang diadakannya new grammar, apa istilahnya ya kemarin itu. Jadi tata bahasa Arab baru, oleh karena Arab itu banyak menyerap bahasa dari luar Arab dan Amiyah itu berkembang pesat, itu ditolak kok sama orang-orang yang bermadhab bahwa bahasa Arab harus Fusha. Nggak bisa. Loh, mereka hidup zaman sekarang tapi nggak mau menerima adanya kemungkinan grammar baru versi Arab. Bahasa gaul gitu loh. Nggak mau. Ya nguri-nguri budaya. Iya, mereka lebih budaya lama. Ya itu bebas lah menurut saya. Tapi tidak harus menolak sih. Karena kalau menolak nanti meniadakan gitu loh jadinya. Pada akhirnya yang bijak adalah menerima new grammar tapi juga tetap membenarkan grammar yang lama. Oleh karena bagaimanapun bahasa Arab itu kan dual ya. Sebagai bahan komunikasi juga sebagai bahan spiritual. Itu yang tidak bisa kita nafikan. Sampai sekarang aja kita masih baca Burdah kan. Karya 1200-an kan, tahun lama gitu loh. Dan ya enak-enak aja gitu loh. Nah, kalau bisa kita dua-duanya aja. Kenapa harus menolak yang satu gitu loh. Ya seperti bahasa Indonesia juga lah. Bahasa Indonesia yang keren itu kan dulu bukan di yang kita kenal sekarang. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang katanya bahasa Indonesia ini awam, abangan kan. Yang hinggilnya Indonesia itu kalau nggak salah Padang apa itu. Bahasa Indonesia yang Melayu. Nah, itu kan. Tapi kan Melayu aneh zaman sekarang. Maksud saya, alih-alih kita menolak satu, kenapa kita tidak menerima semuanya sebagai pengetahuan? Bahasa gaul itu untuk urusan komunikasi, bahasa fusha untuk urusan spiritual, ya Qur'annya, ya hadisnya gitu loh. Jadi kita menjadi orang yang bukan nihilistik untuk satu hal saja, tidak. Oke, kita ke yang ketiga sekarang tentang sosok kepribadian Nabi. Yang terakhir, tadi digambarkan dengan sulitnya keadaannya di Makkah. Nabi itu seorang pejuang, bukan perundung gitu loh, bukan pengeluh, bukan orang manja, bukan anak manja yang terima jadi apa begitu, tidak. Memperjuangkan. Dan luar biasa sih menurut saya, karena perjuangan itu dirintis sejak dini. Sudah yatim piatu sejak usia berapa itu? Lalu mulai berlatih berdagang, lalu dikenal sebagai orang yang jujur dan lain sebagainya. Dan beliau luwes juga, tadi saya singgung sedikit.
Ya, Nabi Muhammad saking luasnya saja bisa mempertemukan banyak kepala. Nggak kebayang kalau misalnya Islam itu didakwahkan tidak oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang Syiah yang ekstrim itu mengatakan ya itu harusnya ke Ali bukan ke Nabi Muhammad, itu ya agak sulit. Nyatanya ketika Ali memimpin aja rusuh gitu loh. Baru 5 tahun sudah rusuh gitu. Nabi Muhammad 23 tahun membaik kok. Itu bukti kepemimpinan itu tidak bisa diklaim tapi dibuktikan. Mungkin nanti komunitas ini lebih baik dipegang Wisang kalau sudah dewasa ya. Barangkali lo ya. Tapi tetap al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanul muqtadi. Oke, begitu saya kira apa yang dapat kami sampaikan mengutip quote-nya Sabrang. Sejarah itu soal konsistensi naratornya. Jadi tergantung siapa yang menyampaikan. Boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Buat saya selama rasional itu ya itulah yang bisa kita terima.